Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Cita Nurjana dengan nomor induk mahasiswa 2203010242 dari kelas Ki Teknik Informatika Universitas Perjuangan. Dalam video ini, saya akan mendeskripsikan hasil pengerjaan dari proyek membuat jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan versi 6.2. Langkah pertama yang saya lakukan adalah dengan membuat 10 jaringan dengan masing-masing jaringan itu memiliki 10 host. Dan di sini ada sekitar 90 PC, kemudian 5 laptop dan juga 5 smartphone. Ada 10 router yang tersusun, kemudian ada 11 switch dan juga 1 server yang terhubung dengan menggunakan kabel straight. Dan masing-masing jaringan ini memiliki IP address yang berbeda. Misal untuk network yang pertama atau jaringan yang pertama itu memiliki IP dengan 192.168.10 angka selanjutnya. Misal untuk PC yang pertama ini memiliki IP 192.168.10.2. Kenapa pada PC 1 menggunakan ujung angkanya itu titik 2? Karena IP pada router itu memiliki IP 192.168.10.1. Jadi untuk ujungnya yang angkanya 1 itu sudah digunakan untuk router. Begitu juga dengan jaringan seterusnya. Jadi di sini ada network yang kedua dengan IP 192.168.20.0, kemudian yang ketiga dengan ada network 192.168.30.0, kemudian yang keempat ada 192.168.40.0, kemudian yang kelima ada 192.168.50.0, kemudian yang keenam ada 192.168.60.0, yang ketujuh adalah 192.168.70.0, kemudian yang ke-8 ada 192.168.80.0, kemudian yang ke-9 ada 192.168.90.0, dan jaringan ini terhubung dengan menggunakan kabel straight. Dan ada satu jaringan yang menggunakan wireless, jadi menggunakan access point untuk menghubungkan tiap device agar bisa terhubung dengan jaringan yang lain, yaitu dengan network 192.168.100.0. Mengapa saya menggunakan IP kelas C? Karena kebetulan ujung IP saya itu angka genap, jadi sesuai dengan aturan pada soal UAS, jadi saya menggunakan IP address kelas C. Dan di sini sebenarnya itu ada 11 jaringan jika jaringan router ini dihitung. Jadi router ini memiliki jaringan dengan network 192.168.200.0. Jadi kalau dilihat ini, jaringan yang ada di hasil pengerjaan saya itu mempunyai 11 jaringan. Kemudian di sini saya mempunyai sebuah server yang dapat melayani DHCP server dan juga web server. Apa itu DHCP server? Jadi DHCP server itu
sebuah layanan untuk memberikan IP secara otomatis kepada host. Jadi di sini host yang menerima layanan DHCP itu yang menggunakan wireless. Jadi misal pada laptop yang pertama ini memiliki IP 192.168.100.12 sesuai dengan yang diberikan oleh server. Kemudian topologi yang saya gunakan itu adalah topologi star. Jadi topologi star ini ciri khasnya itu memiliki pusat. Kalau di hasil pengerjaan saya ini pusat tiap jaringan itu adalah switch yang menghubungkan antar host. Mengapa saya memilih topologi star? Karena topologi star ini lebih banyak diimplementasikan di dunia nyata, karena lebih mudah diaplikasikan. Karena jika ada salah satu host yang mengalami kendala atau mengalami error, host yang lain itu tidak akan terpengaruh. Misal jika satu kabel ini terputus, tidak akan mengganggu host yang lain untuk menerima layanan dari server, kecuali satu PC ini yang tidak terhubung atau memiliki gangguan pada kabelnya. Kita hubungkan lagi. Begitupun jika kabel yang ini terputus, maka hanya jaringan yang ini yang tidak akan bisa terhubung dengan jaringan yang lain atau tidak bisa mengakses server yang ada di sini. Jadi pada jaringan ini itu hanya akan terhubung pada jaringan yang ini saja. Kita hubungkan lagi. Setelah saya menghubungkan atau mengatur semua jaringan yang ada di sini dan menambahkan IP pada setiap device, saya mengatur static routing pada masing-masing 10 router ini agar setiap jaringan bisa saling terhubung satu sama lain, dan juga agar bisa mengakses server yang ada pada network 192.168.0 ini. Jadi di sini misal pada router 2 yang terhubung ke jaringan yang pertama, saya menambahkan network 192.168.20.0 dengan netmask 255.255.255.0 via 192.168.200.2. Jadi IP di sini tuh diinputkan pada kolom yang ada di sini. Dan apa sih mengapa saya menginputkan IP yang 192.168.200.2 ini? Karena sesuai dengan IP router yang ada di sini. Jadi untuk yang pertama ini, agar jaringan ini bisa terhubung dengan jaringan yang kedua. Begitupun juga seterusnya sampai jaringan yang pertama itu terhubung dengan semua jaringan yang ada di sini. Setelah mengatur static routing, saya juga mengatur server ini agar setiap host ini bisa mengakses web server, yaitu pada menu service kemudian HTTP. Di sini saya menginputkan nama, NIM, dan juga kelas. Setelah menyusun semua jaringan atau 10 jaringan yang ada di sini dan juga mengatur
static routing pada masing-masing router, saya langsung mengecek apakah setiap host yang ada di jaringan ini saling terhubung dengan menggunakan add simple PDU. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan salah satu PC yang ada di sini agar bisa terhubung dengan laptop yang ada di jaringan wireless di sini. Nah, di sini masih fail, jadi kita harus mencoba untuk menghubungkan beberapa kali. Nah, di sini sudah terdapat keterangan successful, maka jaringan di sini bisa artinya itu sudah bisa terhubung. Kemudian saya akan mencoba untuk mengakses web server dari tiap jaringan, salah satu host dari setiap jaringan. Saya akan mengakses web server pada PC 1 di jaringan yang pertama. Kita langsung akses saja web browser pada PC 1, kemudian pada URL kita isikan dengan IP server. Jadi di sini server saya memiliki IP dengan 192.168.100.2. Kita inputkan IP servernya. Nah, untuk web server sudah dapat diakses di PC pertama di jaringan yang pertama. Kemudian saya juga akan coba mengakses web server pada PC di jaringan yang kedua. Web server sudah bisa diakses di jaringan yang kedua. Kita coba untuk mengakses server yang ada di jaringan wireless. Kita coba dengan menggunakan smartphone. Nah, smartphone yang ada di jaringan wireless di sini sudah berhasil mengakses web server dari server Unper di sini. Jadi mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.